semuanya ya. Kami cintai yang semangatnya luar biasa ya. Di sini bertemu lagi bersama Bu Ceti dalam acara Erlangga Classroom yang merupakan salah satu persembahan yang Erlangga untuk anak-anak Indonesia yang luar biasa dan penuh semangat. Oke, kali ini Bu Ceti akan menerangkan satu tema yaitu tentang surat lamaran pekerjaan yang merupakan mungkin ya kalian kelas 12 ya nanti setelah lulus pasti ya sebuah cita-cita untuk membuat satu lamaran pekerjaan yang akan ditujukan untuk lembaga atau instansi atau perusahaan yang kalian inginkan ya. Oke, sudah siap semua anak-anakku? Ibu akan bahas satu persatu. Oke. Surat lamaran. Bekerja merupakan dasar atau fondasi dasar seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pada dasarnya, bekerja merupakan salah satu cara ya memenuhi standar hidup, baik secara batin maupun secara lahir. Langkah yang pertama ya untuk anak-anakku semuanya ya untuk mendapat pekerjaan yang pertama yaitu menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Oke anak-anakku, dan belajar satu persatu apa sih surat lamaran itu ya. Surat lamaran merupakan salah satu jenis surat pribadi yang berisi pengajuan lamaran untuk bekerja ke instansi atau perusahaan atau lembaga tertentu ya untuk yang kalian sesuaikan dengan keterampilan yang kalian punyai. Oke, surat lamaran pekerjaan harus kita buat sebagus mungkin, sebaik mungkin. Karena apa? Hal ini merupakan langkah awal. Seorang HRD atau bagian personalia melihat diri kita. Selain dari CV yang kita lampirkan ya, surat lamaran dan CV menjadi satu kesatuan ya, yang akan dinilai HRD. Semakin bagus surat lamaran yang kita buat, maka akan ada poin, 1 poin plus ya, untuk kalian. Dan untuk penilaian tersendiri bagi seorang HRD. Untuk itulah, maka kita harus membuat sebuah surat lamaran itu sebagus mungkin, sebaik mungkin. Ya. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang menulis surat lamaran pekerjaan, alangkah baiknya ya adik-adik semuanya untuk memperhatikan hal-hal apa ya yang harus diperhatikan ketika kita akan belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Yang pertama, menulis surat lamaran dengan bahasa yang baku. Ini paling penting ya. Karena ini adalah kita mengajukan sebuah permohonan, maka bahasa pun harus sebagus mungkin ya, baku ya, tidak seenaknya sendiri ya, menggunakan jargon-jargon yang notabene sekarang luar biasa kompleksnya ya. Kita tetap berpedoman pada bahasa yang baku. Bahasa yang baku, gunakan kata-kata yang singkat nomor 2 ya. Jelas dan mudah dipahami, kita menarik. Jadi ketika seorang membaca surat lamaran kita, ini langsung kepada tujuan yang diinginkan. Jelas, tidak bertele-tele ya. Tidak dengan narasi yang luar biasa kemana-kemana gitu ya. Karena ini bukan sebuah cerita ya. Kemudian yang ketiga, gunakan ejaan yang benar sesuai kaidah. Ya, seperti penulisan gelar dan nama perusahaan. Yang keempat, kertas harus bersih dan rapi. Oke, ini yang paling penting ya. Ketika seorang HRD melihat lamaran kalian bagus, bersih ya, tanpa ada coretan satupun, tanpa ada kotoran apapun ya, pasti ya bagian HRD akan tertarik ya. Dan pasti akan baca lebih lanjut ya, sampai ke lampiran, sampai terakhir gitu ya. Kemudian surat lamaran bisa diketik atau ditulis tangan dengan jelas dan rapi. Kalau diketik tidak ada masalah ya, ketika ada penulisan atau kesalahan dalam penulisan kita bisa langsung del. Tapi kalau itu berhubungan dengan menulis tangan, maka kita harus hati-hati ya. Ketika ada yang salah ya, langsung diganti ya, daripada nanti tidak bagus untuk di belakangnya ya. Kita harus berusaha membuat sebagus mungkin ya, semenarik mungkin agar apa? Bagian HRD nanti bisa tertarik. Oke, perhatikan anak-anak ini.
struktur bagian-bagian atau bagan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, perhatikan posisinya, tempat tanggal surat ada di pojok kanan atas. Ya, tempat tanggal surat ini. Yang kedua, perihal di pojok kiri atas, sejajar dengan tempat tanggal surat penulisannya ya. Bawahnya sedikit ya, ke bawah lampiran. Ya, berkas yang dilampirkan ada berapa nanti ya gitu ya. Bawahnya kita beri jarak spasi yaitu alamat yang dituju. Ya, alamat yang dituju. Selanjutnya nomor berikutnya salam pembuka. Kemudian dilanjutkan lagi dengan paragraf pembuka. Masuk ke intinya yaitu isi. Dari ini data diri sampai ke berkas-berkas dokumen yang dilampirkan itu merupakan isi. Kemudian ada kelebihan-kelebihan apa yang dipunyai masuk di sini ya. Kalian uraikan di isinya. Kemudian paragraf penutup sini ya. Kemudian salam penutup nomor 9. Tanda tangan yang merupakan salah satu keabsahan sebuah surat lamaran ya anak-anak ya. Kemudian nama lengkap plus gelar yang dipunyai. Sudah ya, kita perhatikan ini bentuk posisinya ya, penulisannya seperti itu. Ibu akan jelaskan ya, Ibu akan kupas satu persatu dari yang nomor pertama, yang nomor 1. Oke anak-anak, tempat tanggal surat. Tempat tanggal surat merupakan keterangan tempat dan tanggal surat dibuat. Ya, posisi di mana tadi di pojok kanan atas ya. Atau di pojok kanan bawah sebelum salam penutup ya. Penulisan tanggal surat tidak diakhiri tanda titik. Jadi ini contoh yang Ibu berikan, kalian perhatikan ya. Surakarta 12 Agustus 2022. Ini ada di pojok kanan atas ini ya, di pojok kanan atas. Apabila ini pojok kanan atas, kalau ini di pojok kanan bawah. Sebelum salam penutup ya, sebelum salam penutup. Ketika kita menulis salah satu saja, ketika di atas sudah diberi, dituliskan, maka di bawah tidak boleh ditulis lagi. Begitu sebaliknya ya, kalau di atas tidak ditulis, maka yang ditulis di bawahnya. Jadi tidak boleh dua-duanya ditulis. Itu penulisannya dari tempat tanggal surat. Kita lanjutkan ke perihal surat anak-anak ya. Perihal surat ini menerangkan perkara apa atau isi apa yang ada dalam surat lamaran tersebut. Yang pastinya yaitu lamaran pekerjaan. Oke. Kata perihal diikuti dengan tanda titik 2. Ya anak-anak, tanda titik 2. Huruf pertama kalian tulis dengan huruf kapital dan selanjutnya huruf kecil. Penulisan perihal sejajar dengan tempat tanggal surat. Ya, jadi sudah Ibu terangkan. Jadi kalau perihal ada di pojok kiri atas, tempat tanggal surat ada sejajar ya di pojok kanan atas. Contohnya seperti ini ya, kalian perhatikan. Kemudian lampiran surat. Lampiran surat menunjukkan jumlah dokumen yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Lampiran ini bertujuan untuk memeriksa dokumen yang disertakan. Apabila dalam lampiran itu, ya di bagian surat menyurat melihat, oh ada berapa lampiran tuh, berapa berkas yang ada, oh ada 5, maka dia menghitungnya. Ketika jumlahnya itu kurang dari 5, maka bisa kemungkinan tercecer itu berkas atau tercampur dengan berkas lain. Ya. Itu salah satu fungsinya lampiran surat. Apa saja sih dokumen yang dilampirkan? Ya, riwayat hidup, fotokopi ijazah, kemudian fotokopi KTP, pas foto, SKCK, dan masih banyak lagi kalau yang mau disertakan ya. Ini merupakan data yang harus disertakan dalam lampiran surat. Ya. Ini ya, lampiran surat perihal lamaran pekerjaan posisi derajat, kemudian bawahnya
Bawahnya perihal adalah ada 5 berkas. Tulis 5 berkas. Setelah lampiran, alamat surat. Oke, anak-anakku semuanya. Alamat surat berisi tentang apa? Alamatnya surat yang 7. Ya. Alamat atau lembaga atau perusahaan yang 7 kalian tulis lengkap. Ya. Penulisan harus lengkap dan akurat. Penulisan surat harus diperhatikan dengan benar. Yang pertama, tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Ya, tidak perlu menggunakan kepada. Jadi langsung YTH yang terhormat. Penulisan jalan tidak boleh disingkat JLN, yaitu yang sering masih kita jumpai anak-anak ya ketika menulis surat itu disingkat JLN gitu ya. Di contoh yang Ibu berikan ya, yang terhormat, titik, Kepala SMK Bina Mandiri, Jalan Kiai Tulus nomor 112, Jetis, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ya, jalan ditulis jalan ya, jangan disingkat JLN ya. Tidak ada titik di belakangnya. Lanjut anak-anak, setelah alamat surat, maka ada salam pembuka ya. Salam pembuka ini kalau yang umum biasanya dengan menggunakan dengan hormat ya. Penulisan diawali dengan huruf kapital, perhatikan, dan huruf kedua huruf kecil. Dan diakhiri dengan tanda koma. Contohnya D besar dengan hormat. Hanya kecil, koma. Salam pembuka. Sudah jelas ini ya, penulisan salam pembuka. Yang masih sering kita jumpa itu hanya itu tulis besar ya. Jadi penulisan yang betul D besar, H kecil, koma. Perhatikan. Selanjutnya, paragraf pembuka anak-anak. Paragraf pembuka berisi pendahuluan surat. Ya. Biasanya berisi tentang sumber informasi, dari mana pelamar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Ya. Disebutkan misalnya dari koran, dari internet, dari televisi, atau dari radio, atau dari kenalan yang lain, atau kolega yang lain. Tulis sumbernya dan tanggal secara jelas dan lengkap. Ya, ini Ibu berikan satu contoh ini ya, yaitu dari informasi dari sebuah koran ya. Berdasarkan informasi dari surat kabar Jawa Pos pada tanggal 8 Agustus 2022, PT Karya Makmur membuka lowongan pekerjaan untuk bagian general administrasi. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk bergabung dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Perhatikan penulisannya ya, besar kecilnya ya diperhatikan. Ini langsung pada intinya ya. Oke, langsung selanjutnya paragraf pembuka, kemudian paragraf isi ya. Ini yang isinya banyak sekali nih anak-anak ya. Paragraf isinya berisi tentang identitas pelamar sendiri secara lengkap dan jelas, ya, seperti nama, jenis kelamin, usia, umur, alamat, pendidikan, ya, kemudian nomor telepon, email bisa disertakan juga itu ya, selengkap-lengkapnya ya. Kemudian selain informasi data diri juga apa? Dokumen, ya. Berapa dokumen yang dilampirkan, apa saja yang dilampirkan itu ditulis di bagian isi ini. Kemudian kemampuan atau keterampilan apa sih yang kita punyai, uraikan di paragraf isi ini ya, semenarik mungkin lah, supaya apa ya, supaya bagian HRD itu membacanya bisa langsung tertarik, ini orangnya seperti ini, cakap ya, pinter ya, rapi, apalagi bahasa tetap singkat padat dan langsung pada inti gitu ya, jangan bertele-tele lagi ini ya. Jadi kita boleh istilahnya bernarasi tetap, tapi pada sebatas kepentingan saja ya, sebatas yang kita butuhkan aja ya, supaya menarik bagian HRD-nya nanti. Kemudian ini contoh isi surat ya. Berikut data diri saya. Ini kalian perhatikan. Ini huruf kecil. Kemudian ini huruf besar. Ya, lengkap. Ini nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor HP, email, umur. Kalian sertakan semua selengkap-lengkapnya. Dengan ini mengajukan surat permohonan untuk posisi yang ditawarkan pada perusahaan yang Bapak pimpin sebagai staf manajemen informatika. Saya mempunyai keahlian mengoperasikan aplikasi
MS Word, Excel, dan Office, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan perangkat komputer. Dijelaskan kemampuan yang kita miliki, tambahi boleh. Saya bisa aktif berbahasa Inggris. Nah, itu menjadi nilai poin plus buat lamar ya, buat kalian ya. Nanti bagian HRD akan menempatkan pada bagian apa ini orang ini saya tempatkan ini ya. Ya, jobnya yang bagus ini mana ya. Itu menjadi sebuah kriteria tersendiri bagi HRD ya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Oke, perhatikan penulisannya. Nomor 1, fotokopi ijazah, fotokopi ijazah, KTP, sertifikat, pas foto, CV ya, SKCK dan lain sebagainya. Sebanyak-banyaknya yang kalian punyai, kalian sertakan dalam berkas-berkas. Kalau memang itu menjadi sebuah nilai plus buat kalian. Lanjut ya ke paragraf penutup anak-anak ya, ini yang terakhir ya. Paragraf ini berisi harapan pelamar ya. Agar apa anak-anakku? Agar kalian bisa diterima di tempat kalian yang tuju itu ya, di perusahaan yang kalian lamar itu ya. Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenarnya. Besar harapan saya bisa bekerja di PT Jamuna Sejahtera yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa ucapan terima kasihnya ya. Di sini ada satu harapan ya. Supaya apa? Bagian perusahaannya juga memperhitungkan kemampuan yang kita punyai. Gitu ya. Itu bagian penutup anak-anak. Lanjut anak-anakku, yaitu yang setelah itu salam penutup ya ini. Paling bawah ini ya. Salam penutup umumnya menggunakan kata hormat saya. Itu yang umum ya. Mungkin kalau ada bentuk-bentuk yang lain penulisan ya itu monggo ya. Ada, kalau ini Ibu cari yang umum. Pada umumnya ya. Penulisan salam penutup sama seperti penulisan salam pembuka. Diawali dengan huruf besar, kemudian huruf kecil yang selanjutnya, kemudian koma ya, hormat saya. Hormat saya ya. Perhatikan cara penulisannya. H besar, S-nya kecil dan koma. Lanjut. Tanda tangan dan nama lengkap. Oke. Tanda tangan ini sebagai salah satu bukti ya. Ini posisi di pojok kanan bawah ini ya. Bukti keabsahan. Kalau kita harus bukukan tanda tangan kita ya, sebagus-bagusnya lah itu ya. Oke. Absahan surat lamaran pekerjaan yang kalian tulis ya. Jangan lupa namanya jangan sampai disingkat, tulis gelar yang kalian punyai ya. Jadi di sini nama harus lengkap, jangan nama panggilan ya. Tanda tangannya ini untuk ke sini. Kemudian ini satu contoh yang Ibu, ini contoh yang sederhana ya. Mungkin kalau sesuai kriteria kurang lengkap kali ya, kurang banyak mungkin. Ini bentuk lamaran tetapi melamar tanpa ada info dari mana ya, asal masukkan aja gitu ya, masukkan lamaran ya. Bandung, ini tempat tanggal surat 8 Agustus 2022. H tentang apa? Lamaran pekerjaan, lampiran ada 6 berkas, karena sesuai yang dilampirkan ada 6 berkas ya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Pramita Mulia di Bandung. D dengan hormat, D-nya besar, hanya kecil, koma ya. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, telepon, email, dan selanjutnya nanti dilengkapi sendiri. Yang perlu kalian sertakan, tulis saja semuanya ya. Dengan ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas-berkas sebagai berikut. 1, 2, 3 ya. Fotokopi ijazah, pas foto, fotokopi, surat sehat, ya. Daftar riwayat hidup atau CV, SKCK, ya. Surat penutupnya, demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenarnya.
Besar harapan saya untuk bisa bergabung di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangan jangan lupa, Maharani Putri SPD. Itu ya. Satu persatu sudah Ibu terangkan ya, penulisan dari awal dari tempat tanggal surat dibuat sampai nama lengkap ya, sampai bawah ya, semuanya. Beberapa bentuk ada yang berbeda-beda, tapi intinya kita buat sebagus mungkin lah ya, supaya menarik ya. Demikian ya penjelasan dari Ibu tentang pembuatan surat lamaran. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Ibu berharap ya nanti setelah kalian lulus bisa membuat surat lamaran, kemudian mengajukan surat lamaran di lembaga atau instansi yang kalian inginkan sesuai dengan keterampilan atau jurusan kalian. Misalnya yang multimedia, kalian bisa bekerja di bagian percetakan buku atau apa gitu ya, yang masih berhubungan dengan multimedia yang kalian pelajari. Broadcast dan kepenyiaran bisa daftar di televisi ataupun studio mana gitu ya. Perhotelan ya nanti bisa daftar di hotel-hotel yang kenal gitu ya. Itu salah satu sebuah keberhasilan anak-anak SMK bisa bekerja ya. Jangan lupa. Demikian ya, mungkin banyak bisa jadikan referensi ya penulisan surat lamaran yang telah Ibu sampaikan satu persatu ya. Luar biasa kalian ya, tetap semangat itu materi tentang surat lamaran pekerjaan ya. Semoga anak-anak Erlangga semuanya selalu sehat selalu ya, jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar ya. Walaupun kondisi sudah normal, kalian sudah tatap muka, tapi tetap selalu menjaga protokol ya, jangan lupa ya. Terima kasih atas atensi kalian. Sampai jumpa. Mohon maaf ada kesalahan ya. Terima kasih. Kita bisa bertemu di lain waktu.